Oke, selamat pagi, semangat pagi semuanya teman-teman yang sudah siap untuk kita sharing bersama. Kita akan belajar bagaimana cara mengelola kita punya pikiran, perasaan dari seorang masternya, ahli hipnoterapis, ahli hipnoterapis. Kita akan berbicara tentang bagaimana mengelola rasa cemas dalam diri kita. Ini adalah guru saya, karena saya kemarin sempat belajar sedikit mengenai hipnoterapis. Bagaimana mengelola kita punya pikiran, mengelola kita punya perasaan, sehingga hidup kita lebih baik. Jadi Pak Jimmy ini adalah seorang praktisi profesional praktisi yang sudah terjun ke dunia terapi ini dari 2009. Jadi sudah pengalaman lah, sehingga beliau dikenal sebagai anxiety freedom coach. Bagaimana cara mengelola kecemasan dalam diri kita. Halo Pak Jimmy. Halo. Ya, halo Suara saya jelas Pak Pak Sultan. Jimmy. Jelas, jelas. Nah, ini Pak Ya. Jimmy Santosa ya. Oke, thank you Ya. Pak Jimmy meluangkan waktunya sudah join Siap. bersama kita. Ini pakarnya anxiety nih, pakarnya kecemasan nih Pak ya. Oke, Pak Jimmy, tadi saya sudah sharing sedikit bahwa sepanjang hidup kita itu kita tidak pernah lepas dari yang namanya kecemasan Pak. Jadi kebetulan Pak Jimmy ini adalah ahlinya, bukan ahlinya bikin orang cemas ya Pak ya, ahlinya menyembuhkan kecemasan ya Pak. Ali membantu. Oke. Yang nyembuhkan orangnya Ya, sendiri, ya, ya. kita hanya bantu aja. Cemas itu sebenarnya ada banyak kan. Cemas itu sebenarnya ada banyak. Cuma yang kita bahas hari ini kan bagaimana cemas yang akan kita hadapi untuk menghadapi masa-masa unik seperti ini gitu ya. Itu Pak Suripen, kurang lebih seperti itu. Garis besar tentang saya, ya hipnoterapis, kemudian belajar metode-metode lain juga seperti itu. Jadi lebih spesifikasi ke pencemasan ya Pak, mengatasi rasa cemas ya Pak ya. Yes. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Oke. Nah Pak, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi sih Pak tentang apa yang akan kita bahas ini adalah sebenarnya rasa cemas itu adalah emosi ya Pak ya. Rasa cemas itu dari diri kita tuh muncul dari mana sih Pak Jimmy? eh Rasa cemas itu adalah emosi. Jadi gini awalnya, manusia itu sangat Yes. hebat banget. Jadi ketika manusia berpikir saja, itu kemudian bisa menjadi suatu materi. Materi dalam artian seperti ini. Jadi kalau kita berpikir, misalnya kita berpikir negatif saja, atau ketakutan saja, itu akan keluar menjadi materi. Materi itu dalam bentuk adalah hormon. Hormonnya hormon stres. Kita sering bilang hormon stres. Misalnya hormon adrenalin atau hormon kortisol. Nah, itulah keistimewaan manusia. Jadi kalau dia mikir saja, thinking saja, hanya mikir doang loh ya, hanya mikir sedikit, Itu oke. itu udah berubah di materi. Hebat kan? Oh, Nah, masalahnya adalah kalau kita misalnya kita setiap hari, kalau kita mikirnya hanya sekali-sekali mikir seperti itu, nggak masalah gitu kan. Kita nggak masalah mikir seperti itu. Tapi kalau itu terus bertahap, terus-terusan, hampir tiap hari mikirnya terus, mikir terus, jadi kita akan selalu memproduksi hormon stres terus-menerus dalam tubuh. Yang terjadi adalah tubuh juga akan ngikut gitu. Tubuh akan ngikut, jadinya ya jadi cemas seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya adalah pikiran itu bahasanya otak. Kalau saya bilang, pikiran itu bahasanya otak. Nah, apa tuh? tubuh itu bahasanya emosi. Nah, Oke. kalau cemas itu jadi muncul karena apa? Karena kita mikir di brain, di otak sesuatu, dan kemudian menjadi materi di badan kita, di emosi di badan kita, yaitu cemas itu. Nah, kalau itu kebablasan, Ya. kali kok kebablasan, itu baru apa ya? Kita jadi merasa sering jantung berdegup kencang lah, kemudian kita bisa jadi nggak nyaman lah. Apalagi kalau kita dengar tuh corona seperti itu kan tiap hari kita dengar, tiap saat kita dengar, kemudian tiap hari kita perhatiin terus. Lama-lama yang kita masuk ke otak kita itu kan selalu itu kan ketakutan dan kita lupa untuk istirahat. Nah itu dia, lupa untuk Oh, rileks. Ya, lupa untuk rileks. Jadi sebenarnya ketika kita lupa untuk rileks, itulah mulai muncul di tubuh tadi. Tubuh itu bahasa emosi. Jadi dia akan muncul dengan apa? Ya mungkin
apa sih kita mesti kayak ada batuk-batuk padahal kita sebenarnya nggak batuk cuma gara-gara kita fokus batuk-batuk di batuk-batuk gitu kan kemudian kita mikir waduh corona nih nggak gitu atau misalnya kok nggak ada apa-apa kok jadi lemes ya gitu kan kok nggak ada apa-apa kok jadi anakku nggak enak ya nah itu tuh kita lupa bahwa kita sedang dalam mode mode stres gitu. Boleh dibilang, kalau boleh dibilang ya, sebenarnya secara sederhana aja, kita bisa bagi kehidupan kita tuh jadi dua, Mas Suripen. Mode survival, Oke. ya. Mode survival tuh mode bertahan hidup, dan mode relax. Mode relax. Oke. Nah, kita itu sekarang ini karena dalam kondisi situasi seperti ini yang terjadi, kita itu terkondisikan untuk, karena global, kita terkondisikan untuk jadi secara nggak sadari kita jadi mode survival nggak relax, Hmm. lupa relax. Nah, itu dia. Oke. Kurang lebih itu. Jadinya, ya kemudian muncullah berbagai macam kecemasan seperti itu. Takutan seperti itu. Karena lupa relax. Seperti itu. Sebenarnya Oke, Pak. tegang tuh bagus ya. Bagus sebenarnya. Cuma masalahnya kalau kita relax terus kan juga nggak bagus ya. Kadang-kadang kita juga perlu tegang kan. Kita perlu variasi lah Hmm. seperti itu. Cuma masalahnya sekarang kalau terlalu modenya survival terus, modenya selalu mengaktifkan apa namanya ketakutan seperti itu, kita selalu tegang terus, ya jadinya ya apa yang terjadi? Kebanyakan jadi capek-capek, susah tidur, kemudian mikir lagi, kemudian jadinya nggak bisa makan, kemudian kenanya ke lambung, gitu ke lambung, kemudian kita sakit, kemudian kita mikir, aduh kenapa nggak sembuh, itu semuanya survival terus. Survival kan, tegang kan, Oke. nggak sembuh, Betul. gimana? Survival terus itu, kayak gitu. Oke, Kurang lebih betul. seperti itu. Jadi, Hmm. saya tangkap satu poin yang menarik, Pak. Jadi sebenarnya manusia itu sudah seperti apa ya? Ada tombol-tombolnya, Pak ya. Jadi kalau kita lagi tegang, cemas itu karena satu tombol yang mengaktifkan mode survival, Pak. Akibat kita Iya, lupa heeh. untuk Hanya mikir. mematikan tombol ini. Ya hanya mikir doang, Oke. aktifkan dengan hanya mikir. Begitu mikir, plok gitu aja, hanya sedetik aja mikir, itu udah langsung produksi hormon loh sebenarnya, udah langsung produksi ke tubuh seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita hampir tiap menit, tiap menit, bahkan mungkin berjam-jam, kemudian kita asupi diri kita dengan pikiran seperti itu, kan jadinya mode survival terus. Sekali lagi, mode survival bagus. Contoh misalnya kalau kita misalnya zaman dulu misalnya kita apa ya? Zaman purbakala lah kita belum zaman seperti inilah belum zaman teknologi lah Hmm. misalnya kita zamannya zaman masih harus pakai tombak gitu lah masih berburu ya nah itu sih survival semua kan karena kita tiap hari itu Oh iya. kita harus berhadapan dengan macan lah kita kemudian berhadapan Hmm. dengan singa lah atau ular lah kita survival itu karena kita bertahan hidup waktu itu nah kemudian yang terjadi adalah itu bagus kan itu bagus karena survival masalahnya adalah kalau itu kemudian kebiasaan survival ya jadi nggak enak makanya manusia kan kemudian berlindung di goa kan supaya relax Ah, gitu berlindung di goa ah, kemudian dia buat pagar kemudian dia mulai buat api bisa buat api supaya dia lebih relax ada relax tubuhku relax jadi gua nggak tiap saat aku harus jaga-jaga jangan-jangan ada ular jangan-jangan ada singa ya itu capek itu kalau seperti itu nah kalau di zaman sekarang kalau oke. kita umpamakan di zaman sekarang Hmm. adalah ya kita nggak ngadepi singa lagi kita nggak ngadepi lagi apa yang ular-ular seperti itu, tapi kita hadapi adalah suatu kondisi yang berbeda, tapi tetap sistemnya tetap sama. Oke, Pak, menarik, menarik. Nanti kita bahas dulu. Ini ada sebuah pertanyaan, nanti kita jawab dulu, Pak. Dari Pak Aryadi. Pak Jimmy, saya cemas nih, Pak. Cemas sifat istri saya tidak baik, tidak bakal berubah, Pak. Waduh, ini masalah keluarga nih, Pak. Gimana, Pak? Nah, Ada itu sama solusi mode sedikit, Pak? survival. Itu mode survival tuh perhatikan perasaannya tuh. Perlu mode survival kan si istri yang tidak baik tidak bakalan berubah. Tidak bakalan berubah itu sudah mulai tegang nggak? Ayo, tuh ingat, Iya, ingat kalimatnya. Tidak bakalan berubah. Itu kita mulai tegang nggak? Sudah itu. Sudah udah survival tegang. lagi itu. Sudah survival Oh, akhirnya kita ditemas gitu. Kalimat-kalimat itu membuat kita jadi apa istilahnya? Tegang seperti itu. yes. Ini dari pikiran doang sudah mengaktifkan mode survival itu, Pak, ya? Iya, dalam pikiran kita hanya mikir aja, udah ngerti mode survival. Lama-lama nih, lama-lama. Kalau kita selalu mikir cemas, akhirnya kita edik. Kita kebiasaan jadi cemas. Kita malah merasa kok kalau nggak cemas kok aneh gitu loh. Ya.
Jadi ini kita yang bahaya, Pak. terbiasa dengan kecemasan gitu. Begitu kita tenang dikit, kita merasa kok tumben ya hari ini aku tenang ya. Gitu. Berasa gitu ya, Pak Karena ya? udah, Ada yang seperti iya, itu, karena udah ya. terbiasa gitu. Atau misalnya, kalau misalnya udah terbiasa edik dengan cemas, misalnya adalah ketika kita kasih masukan nih, kamu gini-gini aja, nggak bisa lah kan gini-gini gini. Maksudnya kita masih akan apa reject istilahnya, kita akan tolak masukan karena kita ya pasti cemas terus gitu loh. Sehingga Hmm. kita nggak mau berubah modenya, mode sistem tubuh nggak mau berubah, harus survival terus. Nah, itu yang saya bilang dengan tanda kutip edik, biasaan jadi Oh, candu tanda kutip. Mm-mm. oke. Semoga menjawab Pak Riyadi ya. Jadi kata kuncinya adalah ini sudah langsung ketahuan sih Pak. Bapak sudah langsung Hmm? mengaktifkan survivor mode-nya nih. Sudah langsung melabeli tidak baik, tidak bakal berubah. Nah, ini menarik. Eh, Oke, nah, iya kita lihat betul. lagi ini menarik. Nanti Pak Jimmy akan bahas bagaimana dari survivor ini kita bisa merubah ke tombol mengeklik tombol relaxnya. Ya, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, Pak, teman-teman mau pertanyaan langsung tanya ya. Saya merasa relax Pak kalau nonton serial atau nyanyi plus chatting. Nanti boleh Pak ya. Ini model relaxnya Pak ya. Mode relax boleh lah itu, kalau mode relax oke lah, itu nggak apa-apa. Nah, kalau kita bahas kemarin kembali kepada situasi kita udah lockdown seperti, bukan lockdown, sorry, kita harus stay at home seperti ini, kemudian maka semuanya pasti juga berubah. Nah, perubahan-perubahan itu secara umum memang akan membuat kita jadi survive. Membuat kita akan jadi mode survival itu otomatis akan keluar. Nah, jadi kita perlu untuk apa supaya kita nggak terlalu cemas karena kita juga pasti mikir kan income gimana, kemudian nanti penghasilan apa namanya dari mana lagi dan sebagainya. Semakin banyak kita punya data yang negatif, entah dari teman yang ngomongin bahwa ini susah gitu kan, dalam kondisi kenyataannya memang adalah memang berubah seperti itu, sehingga saya sering bilang supaya menghindari kata-kata seperti itu, negatif seperti itu, saya bilangnya ini masa unik. Jadi ketika kita sering mendengarkan berita-berita yang negatif dari teman ataupun yang lain tentang ekonomi dan sebagainya, kemudian kita juga lihat diri kita sendiri, misalnya omset kita juga menurun, otomatis itu juga akan mengaktifkan mode survival. Itu normal kok. Normal, normal banget seperti itu. Nah, tinggal kita bagaimana kita untuk mengubah mode survival itu jangan keterusan, jangan kebablasan gitu loh. Nah, begitu kita bisa rubah ke relax, itu akan jauh lebih tenang. Kenapa? Biasanya kita itu jadinya jadi mode survival di saat sehari seperti ini karena satu, kita belum terbiasa, ya kan? Kita belum terbiasa dengan situasi yang telah berubah sangat drastis seperti ini. Kita belum punya cara mungkin satu. Nah, itu yang membuat kita jadi cemas lalu, kemudian kita juga merasa tidak mampu, ya kan? Kita merasa tidak Ya. mampu kan, tidak mampu untuk mengatasi masalah ini. Nah, tidak mampu itu akan mengaktifkan rasa survival kita. Rasa nggak mampu menghadapi semuanya itu membuat tidak survival, membuat survivalnya muncul seperti itu. Oke, ini menarik Pak. Berbicara tentang survival, berbicara tentang terbiasa, Pak. Saya melihat sebuah fenomena unik, Pak. Karena saya juga merasakan sendiri kan, dan saya melihat lingkungan saya memunculkan sebuah fenomena ini, Pak. Kalau 2 bulan yang lalu, awal-awal kita mendengar tentang COVID-19, kita semua takut, kita paranoid, Pak. Lalu sampai sekarang, sampai hari minggu-minggu inilah, minggu-minggu kayaknya kita sudah kalau kata dokter, Anda sudah tahu semuanya, kita tahu semua informasi COVID, kita tahu pencegahannya, kita lebih pintar dari dokter. Kita jadi kecemasan itu mulai berkurang, Pak. Ini ada pengaruhnya nggak sih, Pak? Kalau kita informasi-informasi yang masuk, informasi yang mungkin apa ya, cemas itu karena kurangnya informasi, ada hubungannya nggak, Pak? Terlalu banyak informasi juga bisa buat cemas, tergantung informasi yang mana yang Salah masuk. juga, Pak. Yes, itu gimana, Pak? Jadi kalau informasi semua tentang COVID udah jadi, kalau itu semua informasinya adalah suatu hal yang baik ya oke nggak masalah. Cuma kalau semua informasi yang masuk adalah semua informasi yang mengerikan tentang COVID ya masalah gitu loh. Ya, jadi Tergantung bagaimana kuncinya kita adalah menyikapi informasi. jadi kalau kadang ada pengaruh gini kak, saya biasa cemas,
sampai suatu ketika saya kayak sudah bosan dengan cemas hilang sendiri atau bisa menjadi edik, Pak. Ini biasanya pengalaman di lapangan gimana, Pak? Bisa hilang sendiri. Jadi tanpa perlu ada apa-apa bisa hilang sendiri gitu loh. Karena tanpa sadar kita sudah melakukan suatu pengalihan tanpa sadar ya. Bisa aja kita ketika cemas kemudian kita mengalihkan sesuatu pada hal yang lain supaya kita nggak mikir A misalnya. Nah, kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang B atau C atau D. Nah, akhirnya karena kita nggak fokus di A, lama-lama A itu bisa hilang. Itu bisa, pengalihan itu bisa bermanfaat. Ada juga orang yang menggunakan teknik pengalihan seperti itu, tidak selalu mikir A, tapi melakukan B, C, D, tapi masih aja tetap mikir. Kenapa? Karena ketika dia melakukan pengalihan B atau C atau D, dia itu masih mikir A, gitu loh. Jadi selama proses pengalihan, dia itu bukan tune in apa ya, bukan benar-benar melakukan kerjaan B atau C atau D, tapi dia masih mikir A. Nah, ini nggak efektif sebenarnya. Makanya kadang-kadang ada orang yang ketika melakukan pengalihan itu bisa hilang sendiri, makanya saya bilang sembuh sendiri seperti itu. Ada juga orang yang tidak bisa, masih perlu bantuan lah, perlu melakukan suatu hal yang lain untuk bisa lebih bebas dari cemas seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi Mm. pengalian itu penting ya, Pak ya? Iya. Dan Oke. kalau orang ini juga benar-benar bisa fokusnya lah kepada yang di atas seperti itu, otomatis itu akan udah nggak perlu apapun lah, nggak perlu pengalihan, nggak perlu apapun, yaitu suatu hal yang Ya. pasti sudah kita tahu semuanya bahwa kalau kita benar-benar kuat ke atasnya itu ya kita akan jauh lebih tenang. Semua udah tahu lah kalau hal ini. Oke. Kurang Oke, lagi, Pak, kurang lebih menarik. itu Jadi Pak. itulah kenapa kalau orang direkomendasi ya. Yes, kalau untuk orang itulah kenapa banyak merekomendasi kalau misalnya lagi stres, lagi cemas, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak melakukan meditasi. Pengaruhnya di situ, Pak ya, karena langsung mendapatkan energi positif dari atas ya, Pak ya. Iya, betul. Kita langsung modenya dan mode relax. Karena kita kan bukan lagi, kalau survival itu sebenarnya kita mengandalkan diri kita sendiri gitu loh. Mengandalkan keahlian Betul. kita, gitu kan. Nah, kita ketika berdoa, kita relax kenapa? Karena kita tidak andalkan diri kita andalkan something bigger. Kita akan andalkan sesuatu yang besar di atas powernya di atas kita. Jadi itu buat kita relax, seperti itu. Oke, siap. Nah, Oke. meditasi juga membantu seperti itu. Nah, sebenarnya cara meditasi juga mau saya sarankan nanti sebenarnya untuk mengatasi kecemasan sebenarnya. Jadi ketika dalam Oke. situasi survival seperti ini, dalam situasi corona seperti ini, di mana serba segala sesuatu sudah berubah, kita akan agak sulit untuk, bukan agak sulit ya, ya mungkin kita akan lebih sulit berpikir berpikir positif itu mungkin up and down gitu loh. Bisa seperti itu. Tapi kita masih, oh keadaannya memang begini kok, gitu kan? Yes. Jadi berpikir positif itu perlu tindakan tambahan lain. Bukan berarti saya bilang berpikir positif nggak cukup loh ya. Perlu tambahan Oke. lain, yaitu dengan cara, ini udah bahasa tadi meditasi, memeditasi. Meditasi adalah bagaimana cara kita untuk kita bisa memilih atau mengendalikan kontrol kita di otak kita, sehingga kita bisa untuk menyadari apa yang terjadi. Karena kan kita cemas karena kita reaktif kan, gitu loh. Betul. Meditasi Oke. keren banget kalau bisa. Yes, yes, yes. Menarik banget. Sebelum kita lanjut, Pak, ada satu pertanyaan. Saya cemas, Pak, menghadapi sifat anak saya remaja, yang anak remaja ya, yang kadang tidak mau dengar nasihat orang tua, apalagi stay at home, Pak. Nah, ada saran nggak, Pak Jimmy? Mamanya cemas nih, anaknya nggak mau dengerin dia. Ini remaja awal apa, zaman-zaman pencarian jati diri, Pak, zaman pemberontakan nih, Pak, katanya. Ini cemas atau marah ya? Beda, Pak ya, Cemas atau semua dengan merasa marah beda ya. kesel ini sebenarnya. Oke, kalau anak remaja memang pasti mereka bosen lah. Anak-anak saya juga bosen kalau di rumah. Jadi bagaimana kita bisa memberikan apa ya, suatu hal kegiatan yang bisa membuat mereka rileks dan nyaman seperti itu ya. Ini suatu kesempatan bagi kita untuk menguji kedekatan emosional kita pada anak sebenarnya ketika kita sudah dalam masa seperti ini. Seperti itu. Jadi kita, kalau kita anggap bahwa inilah sebagai momen untuk menguji kedekatan emosional, kita akan maknanya dengan cara berbeda.
Jadi kita akan bisa, oh ya aku begini ya, kenapa aku begini ya? Oh, kemudian kita ngobrol sama anak lagi, oh ya gini-gini. Akhirnya sambil kemudian itu bisa sampai matching seperti itu. Proses sih, nggak akan gampang sih. Jadi komunikasi dan kedekatan penting ya Pak. Iya, ini saat yang tepat sebenarnya, saat yang tepat banget untuk kita bangun. Kapan lagi gitu? Kapan lagi rasa seperti ini gitu bisa terus-terusan tiap hari dengan apa dengan anak gitu loh. Kapan lagi Betul. gitu loh. Nah, ya. Oke. Dan semua itu butuh proses Pak, gak bisa cuma teori sehari dua hari langsung kelar gitu Pak ya, karena berbicara tentang feeling, berbicara emosi ini kompleks ya Pak. Iya, betul. Oke. Kompleks banget. Oke. Oke, ini dari ada satu pertanyaan dari Ibu Kayla Dewi. Saya suka tiba-tiba cemas itu datang, berasa tuh kayak ada goyangan, goncangan seperti gempa bumi, gempa. Saya lihat kanan kiri, kok yang lain diam aja Pak, saya merasa gempa. Saya kalau ikutin cemas itu pengen teriak sendiri Pak. Nah ini sudah stage-nya seperti apa nih Pak? Jadi ada sudah sampai kecemasan itu bukan hanya di pikiran saja, ada sudah sampai memasuki fisik ya katanya Pak. Iya, itu kan udah jadi pikirannya karena di pikiran tuh otak itu bahasanya adalah pikiran, kemudian body itu adalah emosi. Jadi ketika pikiran udah masuk ke emosi, kemudian bodinya ikut tuh. Jadi ketika Anda merasakan kayak goyang, itu sebenarnya bisa karena beberapa hal ya. Kalau menurut saya, kalau memang benar bahwa setelah kita ada suatu hal, kemudian kita cemas, kemudian kita jadi merasa goyang gempa, biasanya itu agak situasi di mana kita kayak merasa lemes seperti itu. Kalau mungkin dianggap dengan bahwa goyangan seperti gempa itu kayak lemas ya, kalau dimaksud seperti itu masih bisa kayak kayak nggak bisa nopang lah seperti itu. Itu masuk dalam ciri-ciri kecemasan. Seperti itu. Jadi tubuh akan membuat kita jadi lemes seperti itu, kayak nggak punya tenaga, nggak punya power untuk berdiri tegak dari kedua kaki kita. Itu efek dari cemas, itu bisa. Mungkin dimaksud denganlah seperti ini yang gempa gempa kiri kanan seperti itu. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa sih, itu aman kok sebenarnya. Itu efek dari kecemasan doang. Jadi kita hanya perlu menyadari bahwa oh ini efek dari cemas seperti itu. Nah, setelah kita menyadari, ya udah nanti itu akan hilang sendiri gitu. Oke, jadi tidak disadari saja bahwa saya sedang cemas itu berarti kesadaran bahwa saya sedang cemas itu saja sudah bisa membantu Pak. Iya, betul. Kesadaran bahwa kita sedang dalam mode survival, mode Oh, mode survival, mode bertahan hidup. Itu udah mm, sangat membantu seperti itu untuk membuat kita bisa lebih ke arah selanjutnya yaitu relax. oh, Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa pikiran mereka sedang dalam mode survival, mode bertahan hidup atau mode tegang seperti itu. Sehingga kemudian akhirnya ya mereka tambah semakin panik, semakin cemas seperti itu. Semakin merasa bahwa semua jalan tertutup seperti itu. Nah, kesadaran itu dilatih dengan cara meditasi tadi, bisa. Kemudian dengan cara kita mengamati self-talk atau mengamati apa yang kita bicarakan atau yang kita pikirkan termasuk dalam pikiran kita sendiri tanpa kita ngomong itu kan ada di sini kan. Jadi kita yes, mikir yes. di sini kan ada kan biasanya kita. Nah, itu juga masuk tuh. Kita harus perhatiin yang di sini juga tuh. Nggak cuma yang kita perhatiin yang kita apa ngomong kan Omongkan, seperti itu. yes. Hmm.